Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kesempatannya kepada seluruh desain pengampu kami dari kelompok 11 TIA 1 dengan nama perusahaan Basis Big Company. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek akhir kami pada mata kuliah perencanaan teknik industri. Next. Adapun anggota dari kelompok kami adalah seperti yang tertera pada halaman ini. Next. Jalurnya yang pertama adalah modul 1. Yang pertama latar belakang dari produk kami adalah karena tingkat urbanisasi yang tinggi dapat menyebabkan beberapa dampak negatif yang seperti kepadatan penduduk dan berkurangnya lahan kosong. Kedua, dampak tersebut tentu berpengaruh terhadap ketersediaan rumah bagi penduduk di tempat tersebut sehingga luas rumah dan akan berkurang. Selain itu, kepadatan penduduk juga akan berdampak terhadap masalah mobilisasi untuk aktivitas sehari-hari. Next. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, yang mana yang di-highlight ialah keterbatasan ruang dan juga berlukanya orang tua untuk menghemat ruang dengan tetap memperhitungkan produk untuk bayi mereka. Maka identifikasi masalah yang kami lihat adalah yang pertama adalah keterbatasan ruangan, kemudian ada kepadatan penduduk dan keterbatasan fasilitas untuk balita di tempat umum. Dan identifikasi konsekuensi potensial ialah yang pertama adalah pemanfaatan ruangan yang tidak efektif, kemudian kesulitan dalam melakukan mobilitas dan balita tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai. Next. Adapun deskripsi dari produk kami ini secara garis besar adalah merupakan kursi makan yang dirancang untuk balita dilengkapi dengan fitur lipat sehingga mudah disimpan. Selain itu, fitur lipat dari kursi ini juga dapat memungkinkan para orang tua dapat membawa portable chair ke tempat umum seperti restoran tanpa khawatir terhadap ketersediaan fasilitas kursi bayi. Di mana produk kami juga dapat digunakan tanpa kaki atau dan juga jika tidak ada meja dapat juga digunakan langsung menggunakan kaki tersendiri. Namun jenis selling point-nya yang pertama ialah hemat tempat melalui fitur lipat, kemudian mudah dibawa dan praktis dan meja ekstra di bagian depan. Dan untuk value proposition-nya, yang pertama memiliki meja kecil di bagian depan yang berfungsi sebagai alas tempat untuk makan bayi. Meja kecil tersebut dapat menghalangi makanan bayi yang tumpah ke meja besar. Nah, fitur ini membantu para orang tua tidak perlu membersihkan meja dan nilainya dapat menghemat waktu karena mengurangi waktu untuk membersihkan meja besarnya. Selain itu, produk kami juga memiliki fleksibilitas penggunaan yang sangat tinggi karena dapat digunakan pada meja maupun juga pada tempat yang tidak memiliki meja besar. Next. Berikut merupakan spesifikasi desain dari produk kami, baik dari secara desain dua dimensi dan tiga dimensinya, juga detail dimensinya. Next. Nah, adapun bill of material dari produk kami adalah sebagai berikut yang kami bagi menjadi level 0, level 1, dan level 3, dan level 2. Next. Secara singkat, visi dan misi perusahaan kami ialah untuk visinya menjadi memimpin pasar di lokal maupun internasional dalam industri kebutuhan bayi dan menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Untuk misinya kami menetapkan ada tiga seperti pada halaman berikut. Next. Kemudian untuk kompetitor kami, dari kompetitor equal yang pertama ada Koyodo, dan inferior ada Chicken Baby, yang ke superior ada Chico USA. Next. Berikut mau tampilan dari produk kompetitor kami dan juga produk dari Basis Sabi sendiri. Next. Untuk perhitungan competition ranking, seperti tampil pada tabel berikut, di mana ranking atribut yang pertama ialah keamanan, disusul dengan kualitas produk, dan yang ketiga adalah fungsional produk, yang keempat adalah harga, yang kelima adalah mobilitas produk, dan keenam merupakan layanan kurang jual. Next. Nah, untuk analisis pemangku kepentingan ya sebagai berikut, di mana kami bagi menjadi internal stakeholder dan juga external stakeholder. Yang mana internal dari employee, manager, dan juga owner, sedangkan untuk eksternal mulai dari supplier, investor, communities, trade association, government, dan customer. Next. Untuk analisis WOT, untuk strength, baru kami memiliki kekuatan pada portable, fleksibilitas, hemat ruang, dan juga mudah dibersihkan. Untuk weakness-nya, berupa batasan bobot dan usia, keterbatasan kompatibilitas meja, dan juga risiko pemasaran kurang tepat. Untuk kompetisinya, ada pasaran luas, badan bertumbuh, peningkatan fitur kenyamanan, ke kolaborasi industri terkait, dan untuk threat atau ancamannya adalah reputasi keamanannya, penurunan daya beli, dan inovasi produk pesaing. Next. Nah, kemudian analisa SWOT dilakukan pembuatan menggunakan internal factor evaluation dan diperoleh pembuatan seperti pada halaman berikut. Next. Untuk hasilnya, dan juga dilakukan pembuatan untuk dari segi internal factor evaluation terhadap batasan bobot Indonesia faktor terhadap alternatif dan juga pembuatan faktor risiko pemasaran terhadap alternatifnya. Next. Kemudian hasil yang diperoleh dari analisa SWOT-nya adalah sebagai berikut, di mana untuk internal factor evaluation yang paling berpengaruh adalah hemat ruang, dan kriteria kedua yang berpengaruh adalah portable dan juga fleksibel. Nah, dari analisa yang dilakukan, portable lecture memiliki nilai yang paling tinggi ini 0,331 dari kompetitor lainnya. Next.
Kemudian dari segi external factor evaluation, berikut mengenai pembuatan AHP-nya. Next. Dan berikut pembuatan AHP untuk external faktornya terhadap masing-masing faktornya. Next. Nah, berikut hasil yang diperoleh, di mana dari external faktor yang memiliki nilai paling tinggi yang pertama ya reputasi keamanan, kemudian diikuti dengan kolaborasi industri dan juga ekspansi pasar. Dan untuk dari seginya, masih stabil memiliki nilai yang juga paling tinggi ini 0,334. Next. Kemudian berikut merupakan space metric yang digunakan dari perhitungannya seperti ditampilkan pada tabel, maka akan diperoleh hasil seperti pada halaman selanjutnya. Next. Berdasarkan koordinat X dan Y yang telah diperoleh tadi, maka setelah diplot pada matriks diperoleh hasil sebagai berikut, di mana pada koordinat 1,726 dengan Y-nya 0,213 dan berada pada posisi agresif. Nah, posisi agresifnya menunjukkan bahwa produk berada dalam posisi yang kuat dan tumbuh dan memperluas masa pasar dengan tetap mempertahankan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan peningkatan kualitasnya. Next. Kemudian untuk TOWS matrixnya dilakukan analisa seperti pada tabel berikut. Next. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah modul 2, yakni marketing analysis. Next. Untuk yang pertama, kita menentukan relative importance index dari kuesioner yang merupakan eh, merupakan perhitungan awal dari weight dan ada ring di sini. Next. Next. Nah, pada tabel ini adalah planning matrix benchmark kompetitor, yakni membandingkan produk kita dengan produk kompetitor. Di sini ada nilai superior, yakni produk kompetitor dan produk basis sapi. Yang sendiri didapat dari 4 kemudian weight dari perkalian IR dan RI. Kemudian presentasi di sini dikalikan dengan 1%. Next. Untuk selanjutnya adalah hobi. Yang pertama adalah matriks interaksi. Matriks interaksi ini menunjukkan hubungan antara customer requirement dengan functional requirement. Contohnya di kualitas produk dan eh, pengendalian kualitas yang ditunjukkan dengan bulat bulat yang hitam yang bermakna sangat berpengaruh. Next. Yang kedua adalah HOV correlation between functional requirement. Ini adalah hubungan di antara functional requirement. Jadi misal contoh pada aspek yang satu atau atribut yang satu, pengendalian kualitas berkorelasi positif dengan material. Next. Untuk selanjutnya adalah kita menganalisis kompetitif dari kompetitor. Salah satu contohnya adalah kita unggul pada aspek keamanan dengan produk Toyodo. Hal ini dibuktikan dengan nilai kita sebesar 4, sementara Toyodo sebesar 3. Next. Untuk selanjutnya adalah how kita target. Ini merupakan customer requirement, jadi merupakan target dari produk PT Wasisabi. Yang pertama kualitas produk, keamanan, harga, layanan program jual, fungsional produk, dan mobilitas. Next. Eh, Berikut merupakan supplier dari material PT Wasisabi. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada demand analysis dari 2024 sampai 2035. Next. Dan berikutnya adalah merupakan market share planning dari tahun 2025 sampai 2034 dalam rentang 10 tahun. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya adalah market and strategic plan. Yang pertama keunggulan kompetitif produk. Ada beberapa aspek, ada beberapa keunggulan, yakni portabilitas dan fleksibilitas tinggi, efisiensi ruang, kemudahan pembersihan, kualitas dan keamanan, pengembangan produk berkelanjutan.
Kemudian untuk market segmentation and targeting, terutama demografis, laki-laki dan perempuan dengan usia 31 sampai 40 tahun. Untuk geografis, di daerah perkotaan, untuk psikologis konsumen yang lebih mengutamakan faktor keamanan dan kenyamanan skala fungsionalitas dalam membeli produk bayi. Untuk behavior, konsumen dengan gaya hidup yang lebih sering berpergian daripada di rumah. Next, untuk market positioning, produk dibandingkan dengan kompetitor superior yakni Ceko USA, perbandingan didasarkan pada dua atribut yakni keamanan dan harga. Next, berikutnya adalah 4P matrix strategy. Berikut ini adalah matriksnya. Next, Masih mute, masih mute.